Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Halo, selamat malam pemirsa. Kembali bersama saya Yohana Margareta, menyapa Anda dalam program spesial Q&A Metro TV. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Seperti biasa, saya tidak sendiri. Sudah ada 3 orang panelis yang hadir di studio. Ada Mas Adi Prayitno, dan ada Shirley Anavita, dan ada Bang John Don Bosco. Apa kabar kakak-kakak semuanya? Baik. Baik dong. Nah, kali ini ada tamu kita spesial sekali yang akan kita hadirkan untuk pemirsa. Nah, kali ini Q&A akan menghadirkan bintang tamu inspiratif, di mana sosok ini punya nyali yang tak bisa dibeli. Bicaranya lugas tanpa basa-basi. Tindakannya tangkas menembus sekat ruang dan waktu. Sosoknya adalah sebuah ketegasan tak goyah oleh opini, namun tetap humanis, mengayomi. Ia pernah memimpin ribuan pasukan di Angkatan Darat. Kini memastikan setiap program rakyat berjalan akurat. Bagaimana kisah jenderal yang tak pernah berhenti mengabdi ini? Inilah Q&A Lapor Jenderal. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Kita berikan tepuk tangan teman-teman panelis. Assalamualaikum. Lapor Jenderal, apa kabar Bapak? Baik. Boleh bersalaman dengan panelis dulu? Silahkan Pak Dudung. Ya, Kita berikan makasih. tepuk tangan sekali lagi. Bapak apa kabar? Kabar baik. Sebelum kita akan memulai Q&A, ada rapid question dari panelis. Silahkan, sudah siap teman-teman? Kita akan mulai dulu ya dari Kakak John. Nah, nanti harus dijawab dengan cepat Pak, tanpa harus berpikir. Silahkan. Film favorit, Die Hard, aktor favorit, Van Damme, Oke, Shirley. Saya kalau penasaran makanan favorit Bapak apa sih Pak? soto, Soto ayam. soto ayam, Kalau hobi istri apa Pak? pete. Pete. Makan pete. Hobi makan pete. Ada apa dengan pete Pak? Justru makan pete ya. Istri saya setahu saya tuh nggak pernah sakit. Bapak juga? Ya saya juga nggak pernah. Saya makan pete karena terbawa istri aja. Iya. Oke, Mas Adi. Milih main sama cucu atau jalan-jalan sama istri? Ya sama cucu lah sekarang. Dengar-dengar Pak Jenderal Dudung ini ada lagu favoritnya ini. Pamer Bojo, Aliran favoritnya campur sari campur ya Pak? sari. Oh, ya rasanya sih nggak abdol ya kalau misalnya nggak dinyanyikan, kita nggak percaya sih Bapak benar-benar bisa. Kan katanya Bapak juga seniman ya kan di balik layar. Coba Pak, boleh dong Pak? Ya awalnya koyo ngene rasane wong nandang kangen. Rino wengi hatiku rasane peteng. Tansah kelingan kepengen nyawang sedelo wae wis tenan. Citra janji seprene koe ngapusi. Nanging seprene koe ne aku ngenteni. Aduh saya jadi lupa. Suaranya bagus Pak, suaranya bagus. Ini kalau nggak nonton langsung dikira lip sync ini. Selain campur sari apa Pak? Dangdut juga. Oke, dangdut yang paling disukai. Dia lelaki, aku lelaki. Sedikit baitnya Pak. Dia lelaki, aku lelaki. Dia punya cinta, aku pun sama. Gitu. Wih. Itu lagunya Lewaldi atau Imam Asyarifin? Lewaldi. Nggak Lewaldi. Cocok. Lebih tahu berarti. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk segmen awal ini, kita akan menggali value dan nilai-nilai kehidupan pribadi Pak Dudung. Tapi ada satu pertanyaan mendasar yang saya penasaran Pak. Kenapa Bapak menerima posisi jabatan sebagai KSP Pak? Kalau jabatan itu kan saya tidak pernah meminta. Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Oke. Jangan dilanjutkan soal KSP, kita akan bahas di segmen 3 ya teman-teman. Kita kembali ke masalah pribadi Pak. Iya. Nah, Bapak dikenal sangat tegas dan juga sangat tangkas tadi saya sampaikan di awal. Tapi kalau kita lihat dulu masa kecil Bapak juga tidak cukup mudah ya Pak. Ya. Bapak pernah kemudian menjadi loper koran, bahkan menjual klepon. Apa pengalaman tersulit yang pernah Bapak alami tapi justru itu menjadi sesuatu hal yang Bapak syukuri dan membentuk mental seorang Dudung sekarang Pak? Ya karena memang berangkatnya dari orang tidak punya ya mungkin, sehingga tantangan, hambatan sering kita hadapi, sehingga kita terbiasa ya
Jadi waktu kecil saya umur 12 tahun itu Bapak sudah nggak ada. Ya, kemudian ya memang Bapak juga bukan pegawai yang kelas menengah, tapi di tingkat bawah. Sehingga ekonomi otomatis lah dengan sekian anaknya, ada 8 anak. Sehingga Bapak itu juga tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk anak-anaknya secara mumpuni. Nah dari situlah mungkin banyak hal-hal yang memang yang kemudian akhirnya saya harus berjuang sendiri dan merasakan serta ya saya memahami tentang kondisi orang tua. Dari kecil pun saya kan tinggal di asrama, jualan kerupuk, jualan terasi, terus ikut teman saya yang orang tuanya jualan kue, ya saya ikut nganter, nanti ke SMP, saya nganter ke sekolah-sekolah lainnya. Harapannya nanti sore kita ambil lagi ada sisanya, kalau ada yang nggak laku, itu nanti dikasihkan ke kita. Paling itu aja harapannya. Ini juga ada sebuah cerita ikonik Pak, tentang dagangan ibu yang sempat ditendang oleh sosok tentara. Oh iya. Iya kan Pak. Nah jika Anda bertemu dengan oknum tersebut Pak sebagai mantan Kasat, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan terhadap sosok itu? Ya memang dulu pernah saya ditendang kuenya itu, kleponnya itu, makanya saya pengen jadi tentara. Karena ya. itu? Ya disitulah saya bangkit, saya bilang kok tentara seperti ini. Makanya kalau saya cari-cari sampai saya jadi Kasat nggak ketemu tuh orang itu. Karena saya juga kan waktu itu panik, nggak tahu ini siapa, Prada, jaga yang baru kan, jaga pos monyet. Ya kalau saya ketemu sama dia ya jangan begitu sama rakyat. Ya kamu digaji oleh rakyat, pakaianmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat. Nah, jangan seperti itu kepada rakyat. Karena jati diri TNI itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Saya paling hanya gitu. Luar biasa. Shirley silakan. Yang Shirley tangkap dari saat Pak Dudung berbicara tadi adalah rasa humanis Pak, sisi kemanusiaan. Selera humornya tinggi, sehingga make sense kalau Pak Dudung mengeluarkan satu lagu kalau nggak salah ya Pak ya? Iya, iya. Judulnya Ngopi. Ayo ngopi. Ayo ngopi. Seberapa dalam sebetulnya budaya Priangan Timur ini membentuk sisi humanisnya Pak Dudung, dan kiranya ada peribahasa lokal nggak yang Pak Dudung ingat sehingga jadi value hidup Pak Dudung sampai sekarang Pak? Saya dulunya memang dari kecil sudah sering nyanyi, main musik. Ya, kalau tentara nih hobi aja sebetulnya. Hobi tapi bisa jadi kasat ya. Wah, boleh nih hobinya Pak. Ini menarik. Menarik ya. Ini hobi sebenarnya. Hobinya kasat ya. Iya, jadi memang di budaya Sunda itu kan itu yang diajarkan oleh orang tua saya juga, bahwa saling mengasihi, saling menyayangi, tidak bisa melihat orang menderita. Nah, budaya-budaya yang sering kumpul. Saya rasa ini karakter bangsa Indonesia juga sih kalau menurut saya. Makanya kenapa kalau tugas PBB di luar negeri, misi perdamaian itu PBB senang dari orang-orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu kalau misalnya tugas misi PBB pasti pulangnya akan ditangisi oleh masyarakat sana. Karena memang ramah, ya orang Indonesia kan orang peduli, orang paling ramah, orang paling dermawan, orang yang ternyuhan, kan begitu kan? Bapak Dudung. Oke, silakan. Pak Dudung kan nggak tinggi-tinggi amat nih. Ya. Kok bisa masuk Akmil dan jadi Kasat pula? Dulu waktu saya masuk, tinggi badan itu minimal 160. Nah, saya 164,5 tinggi saya. Jadi masih ada 4 cm lah, lumayan lah. Lumayan ya, masih lolos. Dan di bawah saya juga masih banyak sebetulnya. Ya, Jenderal Rudini juga pendek, Pak Agus. Jadi mantan-mantan Kasat itu rata-rata pendek. Karena emang orang pendek itu otak ke perutnya tuh dekat biasanya. Biasanya pintar-pintar gitu. Oh gitu ya Pak. Saya lihat di beberapa YouTube, termasuk juga di media sosial, ternyata Jenderal Dudung ini jago sekali agamanya, Shirley. Jadi ceramah-ceramah, kutipan-kutipan ayatnya itu cukup luar biasa. Saya mikir ini tentara Pak Ustadz kira-kira gitu. Apa yang sebenarnya membentuk ya soal waktu kecil mungkin saat di kampung yang membuat Pak Jenderal ini cukup fasih ya dengan nilai-nilai agama gitu. Waktu kecil kan kita di asrama itu kan ada masjid gitu kan. Kemudian sering ngaji kalau di bulan puasa itu rutin. Bahkan kalau misalnya kita kan dulu tuh kalau puasa itu kan ada libur 40 hari kalau dulu zaman waktu kecil itu, sehingga kita bisa nyantri. Jadi nyantrinya nyantri kilat itu di
saya pernah nyantri di Buntet. Nah ini yang kemudian mendidik kita, dan kemudian besar mungkin yang efektif itu penyampaian kalau seorang militer, apalagi pemimpin ke bawahan maupun ke masyarakat, ya metodenya dengan itu, mungkin penyampaian. Makanya waktu saya Kasat itu agar humanis kepada masyarakat, saya pernah merekrut santri menjadi tentara. Karena di dalam Islam itu kan ada syariat, akidah, dan akhlak. Yang penting itu kan adalah akhlaknya. Minimalnya kalau dari santri itu jadi tentara pasti bener lah ya. Tapi bukan hanya sekedar dari santri saja, dari agama Islam, tapi semua agama saya rekrut. Sehingga mereka nantinya menyampaikan kepada masyarakat bagaimana meningkatkan keimanan dan ketakwaan dari semua agama. Nah Pak, terkait dengan itu Pak, ada satu pertanyaan singkat saya ini. Tentang Masjid Syarif Abdurrahman di Cirebon, seberapa besar peran spiritualitas dan garis keturunan Syekh Abdurrahman dalam menavigasi keputusan-keputusan sulit yang Bapak ambil selama ini? Nah, jadi waktu kecil, jadi keluarga itu dulu jam 7 malam, kita dari Bandung itu diajak oleh Bapak itu ke Sunan Gunung Jati. Tapi malam Jumat gitu. Nah, nyekar ke sana. Nah, setelah kemudian saya kelas 6 SD, saya pernah bertanya sama Bapak, Pak, kenapa kita sering dibawa ke makam ini? Nah, terus Bapak bilang, ini dulu Bapak tuh sering melihatkan ke kita silsilah. Jadi Bapak sampaikan Dudung itu masih keturunan Sunan Gunung Jati yang ke-16. Setelah Bapak saya meninggal, saya kelas 1 SMP, saya udah nggak pernah lagi ke sana. Sampai saya besar, saya masuk Taruna. Nah, suatu ketika hari Jumat siang, saya pas cuti dari Timur, kemudian saya lihat, saya sholat di masjid di Sunan Gunung Jati. Kan masjidnya itu di Gunung Sembung tuh hanya di perengan begini. Itu masjidnya tuh kecil dan itu ada banyak makam. Kok nggak ada masjid besar? Kemudian saya nazar di situ. Saya bilang nanti suatu ketika saya jadi Kasat, saya akan bangun masjid yang besar di situ. Itu padahal masih 27 tahun lagi kalau saya hitung itu. Nah, makanya saya Kasat 2 minggu, saya langsung ke Cirebon. Kemudian ada parkiran 2 hektar ya, parkiran bis. Saya tanya sama Danrem, ini punya siapa? Ini tanahnya tanah Korem, Pak. Nah, terus kemudian sebelahnya ini tanah siapa? Ini tanah Korem juga. Nah, tanah Korem itu ada 4 hektar. Wah, saya bilang, Korem punya siapa? Siapa punya Kasat? Ya, saya Kasatnya sekarang bangun di sini. Itu dibangun habis 58 miliar lah. Ya karena kebesaran Tuhan menurut saya ada banyak sumbangan dari mana-mana. Akhirnya terbangun lah. Kemudian namanya Syarif Abdurrahman itu kan dari Syarif Hidayatullah. Abdurrahmannya itu dari nama saya. Saya kan diambil nama dari Syekh Abdurrahman. Itu pamannya Syarif Hidayatullah. Kepulangan Ketua FPI waktu itu, Habib Rizik ke Indonesia. Anda berani melakukan keputusan untuk melakukan pengamanan. Anda berani mengambil risiko. Waktu itu kenapa, Pak? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.